Lu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita segala nikmat. Insyaallah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Sehingga di malam hari ini kita masih bisa melanjutkan program pembelajaran Iqra kita. Insyaallah hari ini di Iqra 6 halaman 8 ya. Salawat seiring salam semoga selalu Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Insyaallah kita adalah umatnya yang akan mendapatkan syafaat beliau di yaumul qiyamah kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita awali dengan sama-sama beristighfar 3 kali dan membaca umul kitab suratul Fatihah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Halaman 8 ini kita udah yang kedua kali Umi atau yang pertama? Yang kedua kalinya saja. Nah, yang kedua ya, berarti sesuai dengan akadnya. Nah, untuk yang kedua kita langsung mulai. Satu peserta baca 2 baris ya. Dibaca, kemudian dijelaskan ahkam tajwidnya. Atau kita sebaris-sebaris dulu, nanti kalau masih ada waktu kita ngulang lagi atau gimana? Iya boleh Bu Ustazah. Satu-satu dulu. Sebaris dulu Ustazah. Ya, sebaris-sebaris dulu ya. Satu-satu. Ya. Jadi kalau misalnya nanti nggak cukup waktu, udah cukup 1 baris, tapi maksudnya penjelasannya lebih detail ya. Ya, salah ya. Berarti kita mulai dari peserta yang pertama, ya kita 1 baris ya. Ya, silakan Mi. Semacam pink, orange, pink gitu. Umi catur udah siap. Gimana keluar ya? Umi catur. Silakan, peserta yang pertama sudah siap. Ta'awudz, basmalah, baca baris pertama. Umi catur kemana? Udah siap Umi catur. Kelihatannya belum di Umi yang Sri. nomor 2 dulu boleh. Umi Sri. Bu Sri Haryani. Bu Sri juga enggak ada ya. Bu Sri. Yang Ada. ada ya. Silahkan Bunda. Ya, sebentar. Sebentar ngebet ini dulu. Ada. Assalamualaikum Bu Ustazah, mohon bimbingannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mi. Ya, terima kasih Bu Ustazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Pakai bismillah nggak Bu Ustazah? Ya, pakai Mi. Ya. Pakai yang pertama, pakai. Kalau yang selanjutnya nggak apa-apa Ya. kalau nggak. Saja. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'mal
misqala darratin khairoyyaroh. Lanya pendek tuh. Misqala dzarratin khairan yarah. Wa may Fa. ya'mal Fa, Mui, bukan mithqala wa. Famai. darratin khairoyyaroh. Famai ya, bukan wamai. Fa. Fam- Ditahan nun sukun ketemu dengan iya-nya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa may ya'mal mithqala darratin khairoyyaroh. Ulang miskola. Miskola dzarratin khairan yarah. Mithqala darratin khairoyyaroh. Wa may ya'mal mithqala darratin wa may ya'mal mithqala darratin khairoyyaroh. Wa may nun sukun bertemu ya aja ya, nggak usah bertasdid ya Ustazah. Ya enggak? Nun sukun bertemu dengan huruf ya. Nun sukun bertemu dengan huruf ya, idgham bigunah Ustazah, didengungkan. Terus mal lam sukum bertemu mim, izhar komari. Bukan. Kalau lam sukun sebenarnya nggak ada hukum lam sukun ketemu apa ya. Cuma lam sukunnya itu ditawasutkan, jangan dipantulkan. Apa nih rame ini di sini ada yang lewat. Lam suk yang mana Ustazah, maaf. Lam Kalau sukun lam sukun bertemu nggak mim, ada hukum lam sukun bertemu dengan huruf apa Umi? Tinggal lam sukun aja. oh lam Sukun sukun kan tawasut. tawasud ya. Lam sukun Saya mute dulu rame. jadinya gimana nih Ustazah, izhar komarinya Ustazah, mim ketemu lam sukun gitu Ustazah. Kayaknya lam sukun bertemu apa ya? Ya Umi, ada hukum itu non sukun atau mim sukun. Kalau lam sukun tidak ada. Maksudnya kalau Umi mau nyebutin ada lam sukun ditawasutkan gitu saja. Oh gitu. Lam ya, lam sukun ditawasutkan. Jadi yang izhar komarinya di mana Ustazah? Kalau Ini nanti tanwin. kalau izhar komari itu hukum alif lam. Umi. Alif lam komari ya. Itu ada Alif lam alif lam komari. hukumnya. Alif lam ditandai dengan lam sukun, namanya alif lam komariah. Tapi itu hukumnya alif lam, lam ta'arif, bukan lam biasa sukun, bukan. Oh. Ada alif lam. Beda ya, bukan ini. Ya, lanjut. Konya ini tobi'i Ustazah, alif Mad sebelumnya tobi'i alif. fatah. Mad pakai pan. Mad tobi'i alif. Matobi'i alif sebelumnya fatah. Ladar ro, ro-nya ini dibaca tebal Ustazah, tawasud. Ro-nya dibaca tebal ya, ro berharokat fathah tebal ya. Lanjut, ada huruf tak marbutoh di situ. Ya, tin Ketika dia itu hidup. tanwin. Ini kalau berhenti jadi hat, itu Ibu Ustazah. Tanwin bertemu kho itu izhar halki, kho ya. Iya, izhar halki. Izhar artinya Tenggorokan. Jelas Bu Ustazah. halki. Dibaca Kenapa jelas. dia disebut izhar halki? Karena kho adalah salah satu huruf tenggorokan. yang keluar di tenggorokan atau al-halki ya. Hoi itu
matlin Ustazah. Bukan Yang madlin, harfulin. matlin kalau matlin bukan di tengah kalimat Ustazah. Bukan. Kalau madlin itu harfulin yang bertemu dengan satu huruf yang disukunkan karena waktu. Terakhir ya Ustazah, terakhir. Ya. Jadi ini harfulin, ya sukun, sebelumnya fathah. Fathah, bukan fatah. Fathah. Fathah ya. Fathah. Jadi ronnya itu kalau dia berhenti menjadi mat iwad. Terus roy, tanwin bertemu ya, idgham bigunah. Ya. Roh, Apa artinya? Idgham biguna itu artinya apa? idgham bigunah artinya idgham bigunah tuh itu ya Bu Ustazah, apa namanya? Dia didengungkan. Ya, dilebur dengan disertai dilebur. dengan ya. Idgham itu artinya dimasukkan atau dilebur atau ditasdid itu adanya artinya idgham bi gunna dengan dengung gitu ya. Ya, dengan dengung Ustazah. Ya roh itu mat sila kasiroh ya Ustazah, di antara dua huruf hidup. Bukan, itu hak domir yang diwakafkan ya tetap sukun ya. Oh, hak domir ya. Ini hak domir yang disukunkan tetap sukun ya Bu Ustazah. Iya, kecuali kalau apa namanya Umi nyambung, karena ini kan diwakafkan. Nah, terjadinya mad silah baik yang sugro maupun kubro itu syaratnya hak domir itu harus diapit oleh dua huruf hidup. Namanya diapit berarti dia harus di tengah-tengah. Sementara ini posisinya dia bukan di tengah tapi di akhir, ya. Namanya diapit kan berarti kiri kanannya harus ada. Sementara ini belum ada, jadi dia huruf sesudahnya nggak ada karena dia huruf terakhir. Maka tidak terjadi mad, maka hanya disukunkan. Jadi apa nih Bu Ustazah, ini aja. Ya, hak domir hak aja saja. Bu Ustazah. Hak saja hak yang diwakafkan maka dia disukunkan. Oh, hak yang diwakafkan karena disukunkan. Bukan mad. Kalau dia mad, hak domir itu harus diapit oleh dua huruf hidup. Kecuali misal Umi nyambung ke bawah di kata inna fi gitu misal ya. Baru itu terjadinya berarti mad silah kubro. Kenapa? Huruf hak domirnya diapit oleh dua huruf hidup, tapi huruf sesudahnya adalah hamzah. Nah, itu K menjadi panjang 4 atau 5 karena sesudahnya itu hurufnya hamzah. Iya. Ya. Terima kasih Bu Ustazah atas bimbingannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi Catur sudah ada? Ya, Ukti Reni. Ya, baik. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan baris yang kedua, Mi. Ustazah. Inna fis samawati wal ardi alayatil lil mu'minin. Ya, coba diulang lagi, diperhatikan. Ada huruf sin, ya ditasdidkan. Terus sin itu memiliki sifat namanya desis, afofir. Inna fis samawati wal ardi la ayatil lil mu'minin. Inna fis samawati wal ardi la ayatil lil mu'minin. Inna nun tasdid guna digunakan Wajib bulughunna tingkatannya katanya akmal matakun yaitu sempurna. paling Kemudian, sempurna, bukan sempurna. Kalau sempurna kamilah. Ini akmal matakun paling sempurna. Ya, akmal matakun paling sempurna. Kemudian ada alif bertemu dengan shin tasdid idgham samsiah.
Lalu mim fathah. Alif lam, bukan ada alif. Alif lam. Oh ya. Alif lam bertemu dengan shin tasdid, Ah, idgham samsiah. Kemudian mim fathah berdiri matobi'i, waw fathah berdiri matobi'i. Kemudian ada waw bertemu dengan alif bertemu dengan lam sukun, alif lam komariah. Lalu ada alif bertemu dengan lam itu mad badal, jadi dibaca panjang 2 harokat. sebentar. Ulangi dulu. Tadi fisa ma tadi. Ma-nya Ma. matobi'i, Terus ada wa. waw-nya matobi'i, Mhm. lalu ada wal Wal alif lam. alif lam sukun itu alif lam komariah. Mhm. Lalu ada lam alif fathah itu mad badal. Ardi roknya tebal apa tipis, Mi? Oh ya, ardi roknya tebal karena sebelumnya itu fathah. Nah, ya rok sukun sebelumnya fathah. Rok sukun dibaca rok sukun dulu. Rok sukun sebelumnya fathah. Dia baca tebal. Oh ya, rok sukun sebelumnya fathah jadi dibaca tebal. Kemudian ada lam alif lam fathah itu mad badal. Dan alif lam fathah. Alif ya. Itu di situ ada hamzah kan lam alif, lamnya fathah, kemudian hamzahnya fathah. Nah itu hamzahnya dibaca berapa harokat? Ada fathah Hamzah. berdiri. Oh ya, Nah itu hamzah. baru, nah itu namanya mad badal. Jadi hamzah yang dibaca 2 harokat namanya mad badal. Oh iya. A-nya Ada. itu yang namanya mad badal itu A itu dibaca 2 harokat kan? Hamzah yang dibaca 2 harokat mad badal namanya. Hmm. Lam fathah, kemudian hamzah fathah, mad badal dibaca 2 harokat, lalu ya fathah berdiri dibaca 2 harokat, kemudian ada kasroh tanwin bertemu dengan lam tasdid itu idgham bila gunnah dibaca dengan jelas tanpa Idgham bila gunnah itu idgham ditasdidkan dengan tanpa disertai dengan dengung, dengan tidak berdengung gitu ya. Tasdid tapi tidak dengung. tasdid idgham bila gunnah Bukan izhar. tanpa didengungkan. Kemudian ada nun kasrah bertemu dengan ya sukun itu matobi'i. Kemudian matobi'i bertemu dengan satu huruf yang diwakofkan, yang disukunkan karena wakof itu mat arif sukun dibaca 2, 4 atau 6 harokat asalkan istiqomah. Untuk nunnya sendiri bersifat naqisoh. Kalau apa? Kalau nunnya disukunkan atau di harokat fathah? Nun kalau disukunkan bersifat naqisoh, Ustazah. Kalau nunnya berharokat? Kalau nunnya berharokat biasa. Ankos. Apa Ustazah? Ankos. Ankof. Angkos. Angkos matakun. Angkos ya. Tingkatan yang terakhir paling tidak sempurna. Angkos. Nun dan mim berharokat. Tingkatan gunnah yang keempat. Angkos paling tidak sempurna. Oh, iya. Naqisoh itu yang kedua ya, tingkatan yang kedua. Nakiswa yang ketiga, Kamila yang kedua. Oh, Jadi tingkatan gunnah itu ada 4. Yang pertama akmal matakun paling sempurna, yang kedua kamilah sempurna, yang ketiga nakiso tidak sempurna, yang keempat angkos paling tidak sempurna. ya Ustazah. Ya, syukran Mi. Ya, jazakallahu khairan Ustazah. Jazakillah khair. Kita lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Mohon Ya, bimbingannya. silakan Mi. Baris yang ketiga ya. Kola wa mayak
Kol kol Jangan wama dipisah. Kol-kolahnya kalau di tengah itu kol-kolah apa, Umi? kolawamayak konatumir rohmati robbi. Pendek. Robbi kalau pendek di situ. Ulang ya. Di situ ada kop sukun ya, dipantulkan dia di tengah itu kol-kolahnya namanya kol-kolah sugur kecil aja. Jadi langsung tidak terjeda ya. Oh, jangan. Qala wa may yaqnatu mir rahmati rabbih. Coba. Kolawamayyukonatumir. Wa may yaqnatu. Duh, salah. Kolawamay Kola, konya mad. Konya mad. kola Kola. kolawamayak kolawamayak natumir rohmati robbihi illa dolun. Berhenti di Robbi saja tadi. Ulangi lagi. Kolawamayak natumir robbih. Mir rahmati rabbih. Ya Allah. Kolawamayyakotuna salah Ya lagi. konatu. Kolawamayakonatumir rohmati robbi. Pendeknya mir rahmati rabbih. Coba. Mir rohmati robbi gitu. Mir rohmati robbi. Rabbi. Mir rahmati rabbih. Mir rohmati robbi. Langsung bukan mir, langsung mil. Mir roh. Mirohmati robbi. Mir Mirohmati. roh. Tasdid rohnya. Ditasdidkan ke rohnya. Mir roh. Mirohmati robbi. Ulang dari situ. Mir rahmati rabbihi illa Allah. Langsung ditasdidkan. Tadi kan illa dhallun. Mirohmati robbihi illa. Panjangin, jangan diputus. Rabbihi illa. Rahmati rabbihi illa Langsung tasdid nih. Langsung tasdid dod. Illad. Iya 2 kali berarti. Mirrohmati rabbihi illa dolun. Oh, ini masih ilad. Langsung ilad. Tasdid dadnya langsung ilad do. Ya baik. Mirrohmati rabbihi illa dolun. Panjangin lagi, donya 6. Illa dolun. Baru dinabar di lam tasdid. Rahmati rabbihi illa Umi yang dipanjangin jangan lamnya, bonya. Ilad tasdid dulu dodnya. Ilad bo, baru yang panjang do, jangan ilad. Enggak. Mirrohmati rabbihi mirrohmati rabbihi ilad dolun. Nah, itu sekarang lam tasdidnya yang kurang. Ilad, jangan ilad. Ilad, tasdid lam, tasdid dod. Ilad dod.
Dhallun. Coba ulangi. Illad-dhallun. Illad dolun. Nah, ulang. Mir rahmati rabbihi illad-dhallun. Min rahmati rabbihi illad dolun. Ya, coba Salah. jelaskan. Ya. Kolanya itu komatobi alif la Gini Umi. Umi boleh baca kola, boleh. Ko-nya mad tobi alif. Jadi yang mad tobi alif itu ko, bukan kola gitu ya. Ko mad tobi alif. Ada alif sebelumnya fathah. Nah gitu. Jadi kan jelas tuh yang madnya yang mana? Yang ko, bukan yang kola. yang koknya ya saja ya, bukan Iya, yang la-nya ko-nya. ya saja ya. Bukan, yang mad kan yang Oh, ko-nya. Ada alif sebelumnya fathah kan di huruf qaf-nya. oh bacanya koknya. Kola, kola, kola itu ko matobi berada di la di ko apa di la sih bahasanya ya? Ini nyebutnya jangan dilah. Ko mad tobi alif. Coba. Oh, ko matobi alif Ada alif sebelumnya fathah kan gitu di ko itu ada alif sebelumnya fathah di huruf qaf kan. sebelum alif ada fathah. Ada alif sebelumnya huruf Ada berharokat fathah. sebelumnya Ada alif sebelumnya berharokat fathah. 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 Hmm. Wa may yuqot natu wa may nun ketemu ya Nun sukun dibaca sukunnya. Nun sukun. nun sukun ketemu ya Apa itu? Nun sukun ketemu ya. Ifa Safrawi. Bukan. Nun ketemu ya lamro apa saya hafalin. Kalau Ifa Safawi itu mim sukun. Ini nun sukun. Oh ya, ini termasuk tanwin ya Ustazah ya. Iya, nun sukun dengan tanwin seperti itu. Saya suka membanding memblok-blokkannya gitu. Dari ini termasuk Ifa ya. Apa itu? Nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ya. Apa itu hukumnya? Nun tanwin bertemu dengan ya itu tanwin ini di mana ya? Ya itu termasuk bila guna. Idgham Bila guna. bi-gunnah. Idgham bi-gunnah. Ada gunnahnya. Iya. Aduh, igom biguna, bukan igom bila igom biguna. Terus Idgham bi-gunnah. igom Apa itu? biguna. Igom biguna. Apa itu Nun artinya? iguna itu dimasukkan dan dengung. Ya, dimasukkan dengan dengung ya. Jadi ditasdid terus didengungkan. Bukan iya. Gimana bacanya coba? Wa mayya wa mayyaqo wa mayyaqo Ya, ada kof sukun di situ. Apa itu? yaqo wa mayyaqotu natu wa mayyaqonatu. Ya, saya tanya kof sukun. Apa itu hukumnya, Umi? Umi tinggal ulangi kof sukun. Kof sukun Apa itu?
Kok sukun. Kok sukun. Ini kok ya 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 ya. Aduh, apa namanya tuh yang lima tuh? Kol-kolah saja. Ya. Ya, Kolkolah kolkolah. Apa artinya kolkolah itu apa? Diapain? dipantulkan. Kol-kolah dipantulkan. Ya, dipantulkan. Kalau dia posisinya di tengah, kolkolahnya namanya kolkolah apa? Kolkolah sugro atau kolkolah kubro? Kubro. Kol-kolah kubro. Kubro apa sugro yang di tengah? Kubro ya saja. Sugro, Salah kolkolah sugro. Apa itu? Sugro itu artinya apa itu? kecil ya. Kecil Kol-kolah ya, kolkolah kecil ya. Jadi kalau dia diwasol, dia kolkolah sugro. Kalau dia diwakaf, di akhir baru dia kolkolah kubro. ya, oh di akhir kubronya itu ya. Udah gitu Zumirohmati Nah, tuh ada nun mir sukun, nun ro. mir mir miroh ini termasuk dari ini termasuk em, bila gunah ya Ustazah. Ya, I- bila gunah yang mana yang bila gunahnya? Yang nun mati ketemu ro. Ya, nun sukun bertemu dengan huruf ro. Jadi boleh Umi baca, tapi Umi sebutkan spesifik ya. Misal Umi baca mirrohmah gitu ya. Nun Ya. sukun ketemu dengan ro, langsung disebut begitu ya. Jadi jangan mirrohmati idgham bila gunah yang mananya, yang mir atau roh atau ma atau ti. Kan nggak jelas tuh. Ya, kita masih bingung. Salah. Umi boleh baca Miroh. dulu mirrohmati gitu, boleh baca. Tapi yang idgham bila gunahnya yang mananya gitu kan. Ya, iya betul. Miroh mati berarti nun sukun ketemu ro itu idgham bila guna. Nun Idgham bila gunah. Apa itu artinya? dimasukkan dan didengungkan. Dengung apa enggak? Katanya bila gunah. Bila gunah itu dengung apa enggak? Enggak berdengung tapi dimasukkan. Ya, ditasdidkan tanpa dengung gitu ya. Dimasukkan tanpa dengung. Ya, itu namanya idgham bila gunah. Kan bi dengan la itu tidak. Ingat yang ada la-nya berarti tidak gitu ya, tidak dengung. Iya saja. Terus sekarang mahirobihi ya. Mati itu ro-nya itu tebal apa tipis itu ro-nya? Tebal karena dia berharokat fathah. Ya. Rohmati. Mati. Ada huruf apa itu? Di rohmati yang huruf terakhirnya itu apa tuh? Rohmati. Di kata rohmati huruf terakhirnya apa? Tamar butoh ya. Tamar butoh saja. Ya, tak marbuto. Tak marbuto kalau kita berhenti di situ dibacanya apa? Kita berhenti dibaca mirrohmati itu tapi diberhentikan, wakafkan. Maka itu tak marbutohnya jadi apa? Gimana cara membacanya kalau berhenti di situ? Birohmati. Jadi apa ya? Domir ya saja. Domir saja. Bukan. Tak marbuto ini bukan hubungannya dengan hak domir. Tak marbuto. Tak marbuto itu kan ada dua macam. Ada yang kalau dia hidup dibaca apa, kalau mati dibaca apa. Ya. Kalau mati disebut hak, kalau tidak disebut tak. Ya, huruf tak marbuto ketika sukun dia jadi ha. Ketika disukunkan jadi hak sukun. Tapi ketika hidup jadi tak berharokat. Jadi tak ya. Jadi kalau mau diwakafkan menjadi mirrohmah. Jadi hak. Tapi kalau mau diwasol disambung mirrohmati rabbi. Kan jadi tak. Oh ya, kalau sambung jadi tak, kalau berhenti jadi hak ya. Roh
Rabbihi. Rabbihi illa. Nah, hi-nya itu mad apa bukan? Rabbihi illa Hmm. Rabbi. Rabbihi hi-nya itu. Hi mad apa bukan Rabbi itu? itu mat wajib mutasil saja. Hmm? Dalam kalimat. Kenapa Salah. dia jadi mad wajib? Itu situ ada huruf apa itu? Ha. Robbinya sendiri ya. Ha dhamir yang Oh iya, hanya hadomir. Robbi hanya hadomir. Hadomirnya itu berapa rakaat ya? ha dhamir yang diapit oleh Hadomir yang diapit oleh ini ya. dua huruf hidup. Dua huruf hidup. Berarti sebelum dan sesudahnya hurufnya berharokat. Apa? Huruf sebelum ha dhamir apa? Bi ya. Bi. Ba, ya. Berharokat apa enggak? Berharokat saja. Berharokat. Ya, berharokat apa baknya? Berharokat bi. Berharokat bi. Ya. Ya, bi itu bunyinya. Bi itu bunyinya. Berarti huruf ba berharokat apa? Kasroh ya. Kasroh, ya. Nah, berarti harokatnya kasroh. Berarti berharokat. Huruf sesudahnya apa? Huruf sesudah ha dhamir ada huruf apa? Kasroh juga ya Ustazah. A-nya itu Ada, misalkan ya, ada huruf apa? ini bukan alif tapi hamzah ya Ustazah. Ya, bertemunya dengan huruf hamzah. Hamzahnya hidup, berarti sudah bersyarat dua huruf hidup. Diapit oleh dua huruf hidup dan huruf sesudahnya adalah hamzah. Maka mad apa namanya? Ada hak domir yang diapit oleh dua huruf hidup dan huruf sesudahnya ada hamzah. Ada hamzah, iya. Itu jadinya mat wajib muntasil. Oh, bukan. Ini untuk hak domir. Hak domir, di hak domir ada dua dia. Mad sila sughra atau mad sila kubra, itu pilihannya. Oh, ada hanya ya. Jadi ini masih kubro ya. Bawah apa sih kubro? Mad sila sughra atau mad sila kubra? Sila sugro saja. Sila sugro. Mad sila Oh, ya. sughra syaratnya apa? Sesudahnya bukan huruf hamzah. Sementara ini huruf hamzah. Jadi ini masilah tawilah. Ya, mad sila tawila atau mad sila kubra. Masilah tawilah ya, masilah tawilah. Terus udah gitu, la-nya aduh saja susah banget. Lu. Harokat mad sila kubra itu berapa harokat? 4, 2 dan 5 rokat. 4 atau 5? 4 atau 5 ya? Konsisten ya. Ya, 4 atau 5 harokat. Ya, baca dengan konsisten. Terus kalau gitu kan dolun. Lah-nya udah ya saja. Belum. Illa bo. Nah, illa bo ketemu apa? Ada hukum apa? Alif lam? Alif lam samsiah. Nah, kalau berbicara hukum alif lam ada berapa? Ada 2. Alif lam samsiah atau alif lam komariah? Tuh pilihannya. Alif samsiah ya. Alif komari. Alif samsiah. Nah? Alif samsiah apa komariah? Samsiah. Kan ini Samsiah. Karena ditandai dengan tasdid. Kalau yang ditandai dengan tasdid namanya syamsiah. Kalau ditandai dengan lam sukun komariah. Ya.
Lam sukunnya di sini di mana? Lam sukun. Lam sukunnya yang mana Ya, sih Ustazah? Aku nggak tahu ya lam nggak ada, sukunnya yang nggak ada lam sukun kan tandanya alif lam ditandanya dengan tasdid ya berarti namanya alif lam samsiah. Kalau yang ada lam sukun baru alif lam komariah ya dicari nggak ada karena kan di sini bukan alif lam komariah ini alif lam samsiah. ya, betul, iya betul. Maksud saya juga begitu, tapi karena Ustazah pakai sukun, jadi saya bingung sukunnya yang mana. Bukan pakai sukun. Kalau yang tasdid, kalau yang sukun kan saya jelaskan dua macam. Nah, Kak Umi milih alif lam samsiah atau alif lam komariah ya nggak dua-duanya ya kan. Bukan Iya. kalau alif lam sukun ya sukun aja. Kalau ada tasdid ya tasdid saja ya nggak masa lamnya sukun terus ini ya tasdid gitu nggak dua macam ya. Satu macam saja salah satu. Oh, bagus Kemudian Ustazah. do-nya apa itu do? Dolun. Ini dolun. Ini apa nih? Mat jais. Mat jais. Dari do-nya dulu, Mi. Dilihat di huruf bod. Bod, tasdid, fathah. Ketemu dengan alif. Berarti alif sebelumnya fathah. Apa itu? Alif sebelumnya fathah. Yang mana fathahnya ya? Ada alif sebelumnya Alif. huruf berharokat fathah. Apa itu? Alif dan fathah. Komariah saja ya. Tadi kan Kalau samsiah. komari itu alif lam, Mi. Hukum alif lam. Ini ada huruf alif sebelumnya fathah. Ba, ta, sa. Apa itu? Alif sebelumnya fathah. Dibaca berapa? Oh iya, iya. Tobi'i saja. Iya, Alif. matobi'i alif. Matobi'i alif. Ada alif sebelumnya ada huruf berharokat fathah. Namanya Ya. matobi'i alif. Awalnya dibaca dua harokat. Mad. Kemudian mad ini bertemu dengan huruf yang ditasdidkan. Nah, huruf yang ditasdidkan huruf apa itu coba? Lam. Lam Ya, juga. lam. Ada mad ketemu dengan tasdid di huruf lam. Tasdid, Maka ya. itu hukumnya adalah mad lazim khilmi musaqqal. Oh, mat majib musakol ya saja. Mad lazim. Oh, Mad lazim. Lazim musakol. Khilmi musaqqal atau mad lazim musaqqal kalim. Sama itu ya. Ya. Apa syaratnya? Mad yang bertemu dengan tasdid di dalam satu kalimat. Ulangin, apa? Mad Mat yang bertemu dengan tasdid. mat yang bertemu dengan tasdid dalam satu kalimat. Nah, madnya yang mana? Madnya yang mana? Aduh, mati gue. Tadi kan udah dijelasin, di situ ada mad tobi'i alif. Kalau dibalik aja berarti madnya yang mana? Do, itu mad kan? Mad tobi'i alif. Kalau ditanya do-nya itu apa, Umi? Mad tobi'i alif. Mana yang mad tobi'i alifnya? Itu do. Cuma dibulak-balik. Oke, betul. Saya tidak mengerti aja benar-benar. Saya tidak mengerti. Ya Allah. Bacanya gimana ini ya? Jadi do ya saja Ya, do-nya itu kan mad. Do-nya mad bertemu dengan tasdid. Kalau dia bukan mad ketemu dengan tasdid ya tidak terjadi madnya kan gitu ya. Maka dia mad ketemu dengan tasdid di dalam satu kata. Nah, itu namanya mad lazim saqal kalim. Maka panjangnya berapa? 6 harokat. harokat ya. Harokat Ya, saja. cara membacanya seperti apa? Dinabarkan di huruf yang bertasdid. Panjangkan dulu bo berarti 6. Kemudian dinabar di tasdid lam. Illa Coba. Coba Umi ulangi. Lagi ya. Dari depan saja. Dari mana ulangnya? Ya, coba illa dhalun itu bacanya dari alif lam apa itu? Illa dari alif lam samsiah. Ya, alif lam samsiah ditandai dengan tasdid di huruf bod, ya. Kemudian ya. Terus do. Bo-nya apa itu bo-nya? Do ini
eh, ketemu lam alif alif tobi'i Ada ya. alif sebelumnya fathah. Matobi'i alif. Matobi'i alif. Hmm. Terus mat ketemu dengan mat ketemu dengan huruf nun, yang huruf yang berharokat bertas harokat di huruf tahdid. yang Bertajdid lam yang aduh apa ini lam Jadi kalau perlu dicatat ya biar nggak bingung ya. Jadi kalau kita belum paham dibantu dengan catatan ya. Illa ya dhalun. Nah itu mad ketemu dengan tasdid ya, ketemu dengan huruf yang bertasdid di dalam satu kata atau kalimat. Namanya mad lazim mustaqal kalim, panjangnya 6 harokat dan dinabarkan di huruf yang bertasdid ya. Tuh boleh dicatat. ya. Yang Umi pahami aja. Ya, difahamkan dulu, kemudian dicatat untuk mengingat ya, mengikat ingatan, hafalan sambil dicatat. Iya. Kemudian lun, itu lu-nya apa? Lu itu termasuk lu itu wawnya mau panjang ya. Lun. Ada waw sukun sebelumnya domah. Umi perhatikan harokatnya. Waw sukun sebelumnya ada huruf berharokat domah. Namanya apa? Waw sukun berharokat. Tobi'i saja. Ya, mat tobi'i waw. Mat tobi'i Waw. kalimi Mat tobi'i waw. Tinggal ngulang aja, saya udah kasih tahu. Mat tobi'i waw. Mat tobi'i waw. Mat tobi'i waw. Apa tandanya tadi matobi iwaw tandanya apa? Ada apa? Ada mati apa sih ya? Ada ini. Domah sama sukun sama domah ya saja. Sukun sama Waw domah. sukun. Jangan sukun sama doma. Banyak huruf yang bersukun, banyak huruf yang berdomah. Disebutin sukunnya apa hurufnya? Waw sukun. Waw sukun. Sebelumnya? Waw sukun yang waw sukun sebelumnya domah. Iya, huruf berharokat doma. Itu apa namanya? Tadi tuh mat tobi'i. Matobi'i matobi'i saja. Matobi'i. Waw. Sebutin huruf waw. Matobi'i waw. Oh, matobi'i waw. Matobi'i alif. Disebutkan yang saja. Ya, berarti kan gini, mat tobi'i ada berapa Umi? Ada 3. Yang pertama mat tobi'i alif, syaratnya ada alif sebelumnya fathah. Yang kedua mat tobi'i ya, syaratnya ada ya sukun sebelumnya kasroh. Yang ketiga mat tobi'i waw, syaratnya ada waw sukun sebelumnya dhamma. Mat tobi'i ada 3 macam. Oh, jadi harus disebutkan ya saja satu-satu itu apa belakangnya itu bukan masalah harus disebutkan Umi, karena kan Umi belum paham, makanya harus saya sebutkan detail biar Umi paham gitu kan. Maka saya bulak-balik gitu kan, bukan Umi harus bulak-balik seperti saya, bukan, tapi maksudnya supaya Umi paham gitu. Jadi maka saya bulak-balik supaya Umi paham. Makin puyeng. Ya, bukan Umi harus menyebutkannya bulak-balik, enggak. Kalau Umi sudah paham, enggak saya tanya bulak-balik. Kan saya tanya bulak-balik, Umi kadang kan belum paham ya. Semoga Allah mudahkan ya dalam pembelajaran. Jadi lu itu matobi'i waw, kemudian dia bertemu dengan satu huruf yang disukunkan karena waqaf. Apa itu? Mad yang bertemu dengan satu huruf yang disukunkan karena waqaf, namanya apa Umi? Mat yang disukunkan dengan waqaf. Iya kan? Nun saja. Ya, namanya mad apa? Lun, itu namanya mad apa? Astagfirullahaladzim.
Mat Namanya arit mad arid. mat arit sukun. Ya, mad arid li sukun. Apa itu mad arid li sukun? Mat arit li sukun yaitu huruf sebelumnya diwakofkan, huruf sebelumnya Sekarang udah. Ini belum. di Mad Di yang bertemu. Mad yang bertemu mat yang bertemu dengan dengan huruf satu huruf yang disukunkan disukunkan karena terus wakaf wakof. karena wakaf. Oh ya Allah, karena wakaf. Ya, bicara aja kok susah ya. Umi kalau misalnya kan suka ada rekaman ya, Umi dengarkan lagi dan situ Umi dicatat nama-namanya ya. Jadi supaya Ya, bisa baik. paham ya. Dicatat dulu. Jadi dikuatkan ingatannya dengan cara mencatat. Ya, didengarkan lagi, didengarkan berulang, insya Allah nanti lebih paham ya. Baik saja. Ya, cukup Ya, Umi. Syukron. Jazakillah saja. Terima kasih atas koreksi. Rawi, maaf Ya, saya harus penuh kesabaran ya. Namanya kemampuan orang itu berbeda-beda Umi. Insya Allah, tapi jangan patah semangat ya. Terus belajar. Insya Allah nanti ketemu ya. ya, Pahaman. baik. Jazakillah saja. Jazakillah khair. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalnya ada yang kurang jelas atau Umi mau pembelajaran bagaimana, boleh japri saya, boleh tanya ya. Kalau misalnya ada yang kurang jelas atau Umi kurang paham, boleh tanya ya. Mesti private kali ya. Kalau begitu saya nggak bisa. Ya, silakan selanjutnya yang keempat. Saya Ustazah. Ya, silakan Eyang. Siap. Pakai taus basmalah. Langsung aja Eyang. Siap. Bismillah. Masya Allah, udah hampir jam 9 Ustazah. Apaan? Ya, nggak apa-apa. Malaman. Mm-mm. Yauma idzi yashdurun nasu astatal liyurau a'malahum. Ya, Ahsan. Ya, jelaskan. Napasnya kehabisan. Boleh dipisah. Kalau misalnya nggak sanggup, boleh dipisah ya. Jadi dua. Bisa napas, ulang lagi sekali lagi. Yauma idzi yasdurun nasu astatali yurau a'malahum. Ya Ustazah. Astatali yurau a'malahum. Diulang lagi. Ashtatan liyuraw a'malahum. Gitu, boleh yang? Astatali yurau a'malahum. Ya. Yau itu adalah huruf lin. Yauma idzi. Ya, yau. Yau benar Ya. huruf. Ya, huruf lin atau harfulin. Apa itu Harfulin. tandanya? Tandanya apa yang? Ada tandanya waw sebelumnya ya. Waw Atau sukun. Disebut di sukun ya. Waw sukun. waw sukun sebelumnya ya Fathah. fathah. Ya, sebelumnya ada huruf berharokat fathah ya. Syaratnya sukun, terus ada Ya. huruf sebelumnya fathah sebelumnya ya. Yap. Yauma idzi ya idzi tanwin ketemu ya adalah idgham gunnah. Idgham? Bigunnah. Iya, biyakunna. Apa itu? Idgham biyakunna. Huruf dileburkan dan didengungkan. Ya, sen. Lanjut. Yasdurunna. Ini ada alif lam sams ya. Nanya matobi'i. Oh, ya, nanya mau tobi. Terus ada nun tasdid. Ada nun tasdid itu dibaca gunnah. Tingkatan takun. Ya. Lanjut. So asta nitanya matobi'i astatali. Tanwin ketemu alif lam
Alif lam samsiah ya. Atau itu Bukan. Itu ke alifnya itu udah rumus ketika berharokat fathah tanwin disertai dengan alif kan itu tan berarti oh bukan ya, masuk di hukum alif lam tapi ya, tanwin yang bertemu gombila. dengan huruf lam. Apa Berarti itu? gombila guna. Ya itu kan Gombila bila guna. Apa ya itu? Itu kan bila guna. dileburkan dan tidak didengung. Ya dilebur dengan tidak didengungkan. Ya Masya Allah. Lanjut. Di Yurau itu tadi lagi ini huruf harfulin waw sukun yang sebelumnya harokat fathah. Waw sukun sebelumnya ada huruf berharokat fathah. Terus ada alif yang tidak berharokat itu namanya alif apa itu? Alif ini mustadir. Sifir mustadir. Sifar. Ya, Sifir sifar mustadir. sifir Sifar, mustadir. sifar mustadir. Mutadir. Ah, Mutadir apa itu artinya? tidak dibaca dan tidak diabaikan maksudnya. Tidak walaupun dia Ya, ditulis tapi tidak dibaca. dibaca baik dia di wasol maupun di wakof. Ya, Masya Allah. Yuk. Ma lahum manya matobi'i lahum luar biasa. Ya, mim sukun terakhir. Mim sukun disukunkan ya, di wakaf tetap sukun. Mim sukun. Kalau mim sukun tingkatan gunanya apa, Mim? Tingkatannya ya. Nakiso. Nakiso. Ya, nakiso. Nakiso. Apa Ya, kalau mim berharokat? Mim berharokat yang di atasnya lagi, di atasnya. Bawahnya. Ya, bawahnya yang keempat. Bawahnya yang keempat. Angkos berarti. Angkos ya. Iya. Siap. Belum hafal urutannya saat saja. Iya ini ada Akmal, Kamila, Nakiso, Angkos. Ya, kalau mimnya ditasdidkan masuknya apa? Mimnya ditasdidkan itu yang Akmal. Akmal mata Tuhan. Iya. Ya. Kalau mimnya ketemu dengan huruf ba? Ikfa, dia Kamilah. Ya. Kalau mimnya ketemu dengan huruf ta? Dia yang Angkos ya. Mim sukun ketemu dengan huruf ta. Izar Safawi. Izar. Izhar. Ya, hukumnya dulu. Oh, mim sukun ketemu dengan ta, hukumnya apa dulu tuh? Izhar, safawi. Nah, izhar masuknya apa? Naqi? Ya Ustazah. Ya, naqisoh ya. Izhar masuknya naqisoh. Naqisoh ya. Yang kurang sempurna ya, mim atau nun ditambah izhar halqi bentuknya jadi naqisoh. Kalau angkos dan mim yang berharokat, mimnya berharokat. Ya. Izharnya safawi. Siap. Nyontek catatan saja. Enggak apa-apa, yang penting paham nantinya ya. Ya, Ya, barakallah. Syukran Umi. Astagfirullah khairu saja ilmunya, Masya Allah. Jazakallah khair. Ya, lanjut yang kelima. Assalamualaikum Ustazah, mohon bimbingannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Umi Dwi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu taqillaha wala tuti'il kafirin. Matobi alif ya itu matobi alif dibaca 2 harokat, terus alif sama ya itu mat wajib mustasil ya. Bukan alif
sama ya. Itu kan tadi Eh, ya itu tadi kan mad. Nah, ketemu Mad, dengan hamzah. Ketemu dengan Hamzah. hamzah tuh. Hamzah fathah kan? Nah, itu. Iya, Ah, itu itu apa itu? Satu mat kalimat tobi atau alif. beda kalimat? Itu Enggak, mat matobi tobi alif kan alif. tadi di ya-nya. Ya, Nah, ya-nya matobi alif, kemudian bertemu dengan hamzah. Itu kan ya ayuha. Ayyuha itu mat enggak, wajib. belum ya. Ini yang mad wajib itu bukan yang iuhanya, bukan. Itu kan ya, itu mad ketemu dengan hamzah. Nah, itu yang namanya mad wajib atau mad jaiz. Mad ketemu dengan hamzah. Yang saya tanya itu satu kalimat atau dua kalimat? Satu kalimat. Yakin satu kalimat? Dua Tulisannya kalimat. nyatu memang, tapi dia termasuk dua kalimat. Karena apa? Dua Ya kalimat. sendiri, ayyuha sendiri gitu ya. Iya, dua kalimat. Jadi matobi alif 2 harokat. Terus ayyuha itu mat wajib muntasil ya. Dibacanya naber karena alif dan ketemu ya sukun. Terus ha di tasjid dengan nun. Hannabi. Alif lam apa, Itu. Mi? Alif lam apa itu? Hanna. Tuh. Alif tadi alif apa ya tadi? Alif samsiah ya. Alif lam samsiah. Samsiah. Terus ni nunsuk biyi Nabiyun. Nun tasdidnya apa, Umi? nun tasbihnya fathah. Wajibul. Hukum nun tasdid apa? Bila guna ya. Nun tasdid wajibul gunnah, wajib gunnah, akmal matakun. Paling sempurna. Jadi dibacanya dengung ya. Iya, gunnah, wajib gunnah, wajib dengung ya. Bagi dengung Tapi ya. ya tasdid Ya tajid dibaca ya tajid di naber. naber. Ya tasdid naber. Terus di situ ada itu kan bacanya yuta langsung ditasdid ke huruf ta ya. Itu melewati huruf apa itu? Yang terlewat. Ada huruf apa? Yuta. Abis ya dengan ta di antara ya dengan ta ada huruf? Ada alif. Ada alif. Alifnya alif apa? Dibaca apa enggak? Tidak dibaca. Tidak dibaca. Namanya alif apa itu? Alif samsiah. Enggak ada alif samsiah. Samsiah adanya alif lam. Tidak dibaca. Jadi apa ya tadi? Alif jalalah ya? Bukan. Jalalah itu alif lam jalalah. Alif lam Iya. yang melekat pada lafaz Allah namanya. Allah ya, bukan. Jadi tidak dibaca itu saja. Iya, tidak dibacanya karena apa? Beda dengan yang tadi ya, perbedaan dengan yang tadi mana ya? Di kata liurau yang di atas itu kan ada namanya alif sifar namanya ya. Sifarnya sifar mustadir. Kan ada dua macam tuh alif sifar, ada mustadir, ada mustaqil. Ini yang mustadir yang atasnya tadi. Tapi kalau ini bukan alif sifar, namanya alif iwad. Alif iwad. Ya, ketika diwasol alif iwad tidak dibaca, tapi ketika di awal alif itu menjadi huruf awalan,
itu dia harus Hmm. dikasih harokat. Kalau Situ. misalnya huruf keduanya adalah lam, harokatnya fathah gitu, alladzi gitu ya. Tapi kalau huruf keduanya bukan lam, Nanti lihat dua harokat lagi. huruf ketiganya, berarti dia harokatnya fathah, berarti kasroh alifnya Oh, menjadi menekan. ittaqillah. Ittaqillah. Ittaqillah ya. Tapi kalau dia diwasol, alifnya tidak dibaca, jadi langsung an-nabiyyut taqillah. Ya. An-nabiyyut taqillah. Oh ya. Itu namanya alif iwad. Oh, alif iwad. Ya, langsung takillah, killah. Tuh apa itu? Ilah itu apa alif tadi alif jalalah ya yang Ya, alif lam jalalah. Tebal atau jalalah. tipis bacanya? Tipis Kenapa? karena berkasro fathah. Ya, karena sebelum alif lam jalalahnya ada huruf berharokat. Fathah. Harokatnya apa itu di huruf qaf? Di bawah, coret di bawah. I Kasro. Harokatnya kasro. Tandanya kasro. Kasro. Kalau i itu bunyi ya. Ya. Kasro. Saya kadang gini ya, sengaja ya. Kalau misalnya ada misalnya peserta yang agak kurang paham, saya sering bolak-balik gitu ya supaya Umi paham ya, bukan untuk bermaksud mengetes ya. Kan kita belajar ya, Umi. Ya, Ustazah. Ya, jadi biar paham. Tapi kalau yang saya sudah anggap paham ya cepat ya, langsung aja gitu kan. Jadi seperti itu ya, bukan membedakan antara peserta bukan ya. Iya, Tapi Ustazah. disesuaikan dengan kemampuannya masing-masing. Afwan ya, Umi ya. Iya, Ustazah. Ya, berarti tebal ya. Terus lanya? Lanya itu dibacanya kasro. Lanya nggak dibacanya kasro. Fathah berdiri dibaca berapa? Dua harokat. Ya, 2 harokat. Lanya 2 harokat. Kemudian wala, lanya. Lanya 2 harokat. Ya, apa itu namanya? Namanya alif samsiah ya? Bukan. Kalau alif lam samsiah itu alif kemudian lam. Kalau ini hurufnya lam alif. Lam dulu baru alif. Kalau alif lam, alif dulu baru lam. Kan beda. Ini lam alif. Lam fathah ketemu alif. Atau alif sebelumnya huruf berharokat fathah. Apa itu namanya? Kan katanya dibaca 2 harokat la, dibaca 2 harokat. Apa itu namanya, Mi? Kalau bacaan panjang artinya mad. Jadi mad itu artinya panjang. Oh, berarti kalau dibaca panjang depannya dimulai dengan mad. Nah, mad apa? Mad. Jadi dibaca panjang mad. Apa? Rumusnya alif sebelumnya fathah. Mad apa? Matobi'i ya Ustazah? Ya, matobi'i alif ya. Matobi'i alif. Tuti'il. Nah, itu ada alif lam yang ditandai dengan sukun. Apa itu? Tuti'il. Alif lam yang ditandai dengan sukun. Alif lam apa namanya? Alif lam samsiah. Komariah. Bukan. Bukan. Kalau samsiah tasdid. Ini sukun. Komariah. Tuti'il. Alif lam? Komariah. Ya, alif lam komariah. Terus K-nya dibaca 2 harokat karena ada alif berdiri. Ada fathah berdiri ya. K Ada dibaca 2 fathah harokat, berdiri. ada fathah berdiri. Terus Berdiri. ri-nya? Ri-nya dibacanya tipis kayaknya. Ditandai dengan ya sukun, sebelumnya kasroh. Itu mad jaiz ya, mad arif yang disebutkan.
Itu ya sukun sebelumnya kasroh. Mad apa dulu? Yang tandanya ya sukun sebelumnya kasroh. Matobi'i. Mad? Matobi'i. Gimana? Iya. Ya, mad tabi'iyah. Matobi'iyah. Kemudian madnya bertemu dengan satu huruf yang disukunkan karena waqaf. Nun fathah. Apa? Oh, ini roknya ketemu roknya diinin fathah. Kan tadi ri-nya kan ada mad. Nah, ada Iya. mad kan ri dibaca dua harakat kan mad ya, mad tabi'iyah. Iya. Kemudian ketemu dengan satu huruf yang disukunkan karena waqaf. Namanya apa tuh? Mad yang bertemu dengan satu huruf yang disukunkan karena waqaf namanya Buat arid sukun. mad arid lisukun. Oh, li sukun. Mat arid li sukun. Panjangnya berapa, Umi? 2 sampai 4. 2, 4 atau 6. Ya, cukup. Udah paham ya, Umi? Namanya mad arid li Sedikit-sedikit, sukun dibaca Ustazah. secara konsisten. Ya, nanti diperhatikan lagi kalau ada temannya yang membaca ya sambil disimak yang memang perlu dicatat ya. Ya, Baik, syukran Umi. Ustazah. Semoga Allah mudahkan Makasih, ya. Ustazah. Bimbingannya. Lanjut, bawahnya lagi. Wa aqradullaha qardon hasanai yudha'afu lahum. Ustazah. Wa aqo. Ini qalqalah Ustazah, qalqalah sugro. Ustazah. Ya. Qalqalah sugro Ustazah. Rodul ini alif lam samsiah. Ronya tebal apa tipis, Umi? Ya, tertebal Ustazah, ronya. Ya, kenapa dia tebal? Karena berharokat fathah yang Ya, berharokat fathah. Lanjut. Dullaha. Ada alif lam apa? Qamariyah. Alif lam yang melekat pada lafaz Allah namanya? Alif lam jalalah kok Qamariyah. Alif lam jalalah. Ya. Ini Sebelumnya dhammah. Tebal atau tipis? tebal. Bukan kalau Ya, Qamariyah tebal. Qamariyah alif lam bisa disebut Qamariyah enggak? Karena alif lam juga ya tasjid. Iya. Hukum lam ta'rif ada dua macam. Ada alif lam samsiyah, ada alif lam qamariyah. Di lafaz Allah ini sebenarnya masuknya dalam alif lam samsiyah, tapi khususan untuk alif lam yang melekat pada lafaz Allah. Secara khusus namanya lafuz jalalah. Oh, jadi sebenarnya sama ya, tapi karena ini khusus yang lafuz jalalah. Ya, alif lam apa namanya? Alif lam jalalah ya saja. Ya. Ini lanya? Lanya, oh ya, matobi'i. Ya. Terus? Kordon. Ronya sukun tebal atau tipis? Romnya tebal. Kenapa? Ini apa? Sukunkan dan depannya fathah. Ya, sebelum ro sukunnya ada huruf berharakat fathah. Ro-nya dibaca tebal. Ya. Don ha. Fa ya Ustazah. Fa don hasanah. Iya, tanwin ketemu dengan ha. Tanwin ketemu dengan ha. Ikhfa ya Ustazah. Bukan. Ikhfa. Tanwin ketemu dengan apa namanya? Tanwin ketemu dengan ini aku yang agak bingung nih. Nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ha. Hukumnya? Izhar. Ya, izhar. Izhar apa, Umi? Ha itu halki ya Ustaz. Ya, izhar halki. Apa artinya izhar? Izhar artinya jelas, dibaca jelas. Ya, dibaca dengan jelas. Ahsan. Langsung hasanai itu ada tanwin, fathah tanwin ketemu dengan ya. Apa tuh? Dengan ya, itu masjid ya. Ini idgham. Idgham. Deketin Umi, suaranya tambah jauh. Idgham bigunah. Idgham bi gunnah ya. Ya, jadi apa itu artinya idgham bi gunnah? Nah, itu dibaca dengung dan ke dalam hidung ya Ustazah.
diidghamkan disertai dengan dengung apa Dengan enggak? idgham disertai dengan dengung masuk dalam Ya. hidung. Iya. Terus do-nya Nya ini mat ya Ustaz. berapa harakat? Berapa harakat bacanya? Ada Ustaz ya? 2 harokat ya? Ya, 2 Dua harakat. Afu lahum mim sukun diwakafkan. Jadi apa? Yang mana? Afu lampu. Afu kan gitu ya. Lahum ini mim sukun diwakafkan ini idhar juga ya. Mim sukun ketika diwakafkan tetap sukun, tetap sukun. Nah, hukum mim sukun ada setiap nun dengan mim kan ada hukum gunnahnya. Nah, tingkatan gunnahnya ketika mim disukunkan apa itu tingkatannya? Saya belum belajar guna Ustazah. Guna kan ada guna yang akmal, Iya, ada yang akmal matakun, ada yang kamila, ada yang naqiso, ada yang anqas. Nah, kalau mim disukunkan masuknya yang mana? angkot ya Ustazah. Angkot ya. Naqiso, kalau anqas yun yang berharokat. Mim berharokat. Anqas. Kalau mim sukunnya masuknya dalam naqiso. Waduh, ini yang belajar yang guna nih. Belum sampai ke sana belajarnya. Iya, nggak apa-apa nanti lama-lama kedengar. Nanti kalau kita sudah hatam Iqra'nya nanti kita bahas ilmu tajwidnya ya. Teorinya. Oh gitu ya Ustazah. Nanti dibahas teorinya ya. Saya guna Iya. belum. Ya, nanti kita bahas dari harokat, dari huruf, dari jenis huruf, macam-macam huruf ya. Ya, oke Ustazah. Ya, sedikit sekarang nyerempet-nyerempet dikit lah, belajar dikit-dikit. Iya, nyerempet-nyerempet dikit ya. Ya, yang penting sambil dengerin gitu Ustazah. Ya, jadi nanti ketika dipelajari nggak asing lagi ya. Ya, cukup Umi, syukran. Amin. Jazakillah khair Ustazah. Jazakillah khair. Yuk lanjut. Selanjutnya saya Ustazah. Ya. Assalamualaikum Ustazah. Mohon koreksi dan bimbingannya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Umi. Ma uridu minhum min rizq. Ya. Ulang ini. Ri-nya panjang nih. Ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu ayyuta'im. Ri-nya man. Ulangi. Wa ma uridu ayyutaimun. Ri-nya mad itu panjang. Wa ma uridu ayyutaimun. Bagaimana? Ya, silakan tajwidnya. Ma ini ya, ma matobi'i yang ada sebenarnya ini mad jaiz munfasil karena bertemu huruf alif atau huruf ini bertemu alif yang di lain kalimat ya, beda kalimat. Ya. Umi kalau alifnya berharokat, yuk biasakan sekarang sebutnya hamzah ya. Jangan alif. Ya. Kalau alif itu di ma ada alif sebelumnya fathah. Ma tabi'i alif bertemu dengan hamzah ya. Kalau yang berharokat Umi sebutnya hamzah. Kalau yang tidak berharokat boleh sebut alif ya. Jadi ini tadi ma ini huruf mad jaiz munfasil karena bertemu dengan hamzah yang berharokat tapi dalam beda kalimat. Ya. Lanjut ri. Ri-nya ini ri-nya tipis tarkik ya. Ya, ri-nya dibaca tipis karena ro-nya berharokat kasroh. Kemudian ri itu panjang. Matobi'iyah karena sukun sebelumnya kasroh. Lalu ini ada nun sukun bertemu huruf H, izhar halki. Izhar halki ya. Iya. Dibaca jelas dan ini kan halki karena di tenggorokan. Lalu mim sukun bertemu dengan mim ini idgham mimi. Mim sukun ketemu dengan mim idgham mimi ya. Masih lain.
Terus ada nun sukun bertemu ro ri ini idgham bila guna. Itu kan bila guna ya. Terus ini enggak ada. Oke, ini kan soh tanwin bertemu waw. Ini idgham biguna. Ya, idgham biguna. Dan ini wawnya dibaca nabar ya. Ya. Wawnya dibaca nabar atau tidak? Iya, kalau udah itu kan di gunnah itu kan memang ditekan dan ditahan udah secara otomatis ya. Qayu udah ditekan dan ditahan itu. Itu kan artinya gunnahnya. Itu kan dia gunnah. Lalu ini juga ma-nya sama dengan tadi mat jaiz munfasil ya, munfasil karena bertemu hamzah yang berharokat di beda kalimat. Lalu ini ada matobi'i ya sukun sebelumnya kasroh. Iya. Ini nun sukun bertemu dengan ya idgham bigunnah. Idgham bigunnah. Ya. Untuk ini ada apa? Ada tok sukun, Umi, tok sukun. Tok. Oh ya, tok sukun kolkolah. Kolkolah sugro. Iya. Kolkolah sugro. Lalu ini ada matobi'i waw. Matobi'i waw bertemu dengan satu huruf yang disukunkan karena wakof. Disebut mat arid lisukun. Mat arid lisukun panjangnya 2, 4 atau 6. Ya, barakallah. Ya, syukran Mi. Ahsan. Jazakillah khair atas bimbingannya. Jazakillah khair. Lanjut. Ini siapa nih? Saya Ustazah. Saya ya Dek Reni. Yang Nani dulu. Ada yang saya atau yang Nani? Yang Nani masih nyimak Eyang? Tiduran nanti Eyang nih biasanya. Ada. Silakan Eyang. Baris terakhir Eyang. Langsung ya Ustazah ya? Ya, langsung aja. Fayudhillullahu mayyasha'u wa yahdi mayyasha'. Nah, perbaiki di lafuz jalalahnya, kemudian di wayuhdi, di-nya kepanjangan tadi ya. Itu jangan merubah lamnya menjadi waw. Jangan luloh juga. Nggak boleh ya. Jadi luloh itu berarti tipis. Tapi kalau ini tebal ya. Fayudillullahu. Lullah bukan luloh. Lullah. Tasdidkan, tebalkan. Fayudhillullahu mayyasha'u wa yahdi mayyasha'. Terakhirnya ada nabar. Beda ya dengan yang diwasal. Ketika diwakafkan hamzahnya setelah mad maka dia nabar mayyasha. Nah itu. Perbaiki lagi lafaz jalalanya. Lullah lam fathah la bukan lo. Yang mana saja? Fayudillullahu bukan lahu. Lullahu tidak lullahu tapi lullahu. Lullahu. Allahu mayyasha'u wa yahdi mayyasha'. Ya, D-nya masih kelebihan. Wa yahdi mayyasha'. Wa yahdi mayyasha'. Ya. Ya, tadi yang saya jelaskan di lafuz jalalah. Fayudillullah ada alif lam jalalah. Fayudillullah alif lam jalalah dibaca tafkhim karena sebelumnya domah. Ya. Lanya? Nun ya. Lanya? Ada fathah berdiri? Lo, oh ya, fathah berdiri itu maksudnya dibaca 2 harokat. Iya, 2 harokat. Terus mayyasha, nun sukun ketemu dengan ya? Idgham biguna. Mhm. Yasa
Mad wajib mutasil. Wajib Karena mutasil. Mad mutasil karena dalam satu kata. apanya yang dalam satu kata? Dalam satu kata. Bayat. Ini adalah matobi'i. Mayasa seperti itu tadi. Non ketemu ya adalah idgham biguna. Yasa dibaca mad wajib mutasil karena hamzahnya dalam satu kata. Ya, kemudian hamzahnya disukunkan karena waqaf, setelah mad maka dibaca nabr ya. Mayyasha. Nah, itu dinaberkan. Ya, cukup. Syukran Eyang, barakallah. Barakallah saja. Saya Ya, Ustazah, Assalamualaikum ya, Ustazah. lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Umi ini ke atas lagi, ke baris pertama. Baik Ustazah. Famai, diulang saja. Famai mal misqala dzarratin khairan yarah. Famai ini ada nun sukun bertemu dengan ya bertasjid, idgham biguna, melebur, didengungkan, kemudian famai ya ini ada ain yang disukunkan jadi ya mal agak di karena sukun ya mal lam disukunkan mis kola ini ada matobi'i alif dibaca panjang 2 harokat ro-nya bertasjid ditekan tin karena tanwin Ro-nya tebal apa tipis Umi? Ro-nya ini tebal Ustazah karena sebelumnya Ya. berharokat fathah. Kemudian ada tanwin bertemu dengan huruf halki, kho, ini idhar halki, dibaca jelas. Kasroh ten, Kalau maaf. Umi berhenti di kata zarrotin terus diwakafkan jadi apa bacanya? Kalau darot Ustazah, kalau misalkan maksudnya diwakafkan di situ Ustazah? Iya, diwakafkan. Ya, Darot itu ada huruf apa yang kayak tanda bulat terus ada titik 2 itu huruf apa namanya? Tak marbutoh Ustazah. Ya, tak marbutoh ketika diwakafkan jadi huruf apa? Jadi huruf H. Darroh. Nah, jadi kalau diwakafkan di situ bacanya? Darroh. Ya, jadi H ya Umi. Kalau Ya, diwasol jadi huruf apa? Kalau diwasol atau disambungkan? Kalau dia disambungkan menjadi idhar halki darotin. Ya, jadi tak marbutohnya menjadi huruf apa? Tak ya, huruf biasa tak maftuhah. Tak apa ya namanya Ustazah? Ini tak marbutoh. Tak marbutoh. Kalau yang tak asli itu yang kayak huruf sa tapi titiknya 2 ya, yang kayak mangkok titiknya 2 itu namanya tak tatnis atau tak maftuhah. Tak maftuhah ya Ustazah. Maftuhah. Bukan ya, maftuhah. Lanjut. Khairan. Khairon ini harfulin Ustazah karena ya sukun sebelumnya berharokat fathah. Khairoi ini ada tanwin bertemu dengan ya bertasjid menjadi idgham biguna, dibaca melebur dengung 3 ketukan. Khairoyaroh ini tak marbutohnya karena disukunkan. Itu bukan tak marbutoh, tapi hak domir tetap hak domir. Di akhir di akhir jadi diwakafkan menjadi yaroh menjadi sukun ya, disukunkan ya. Yaroh. Kalau Umi berhenti di kata khairan, bacanya apa? Khairon ini menjadi khairo karena ia menjadi mat iwat Ustazah. Ya, fathah tanwin dirubah menjadi fathah 2 rakaat. Barakallahu Umi, syukran. Ahsan.
Jazakillah khair saja untuk ilmunya. Sehat selalu saja. Jazakallah khair. Baik, Amin. saya mohon izin Ustazah sebentar ini cucu mau tidur. Ya, silakan Wi. Silakan terakhir Umi Ustazah, Neni. Amit. Ya, baris kedua. Ustazah, boleh nomor 3 Ustazah. Boleh nomor 3. Nomor 2 ini. Kola. Yang kola lamai. Oh, mau baca yang nomor 3 ya udah nggak Ya. apa-apa. Susun untuk yang terakhir ya, silakan. Apa di situ aja. Mau diulang lagi. Oh iya, silakan. Kolamai yakona Wamai, kola wamai, ada wanya. kolawamai yakona kumir mir kolawamai yakona kumir rahmati rabbi Rabbihi. Kalau boleh sambung. B-nya pendek. Wamai, apanya ketinggalan terus Umi. Wanya jangan ketinggalan Wanya. Kolawamai yakona kumir rahmati rabbihi ilad ya ilad Mir rahmati rabbihi illa dhallun. Rahmati rabbihi illa langsung hotel saya ya. Ya, langsung ditasdidkan ke huruf dhalnya. Alif lam syamsiyah. Mir rahmati rabbihi illa ya sudah. Ya, coba Akam tajwidnya. Ada alif ketemu dengan fathah, ada mat tabi'i dibaca dua Bukan kali. alif bertemu kebalik, bukan alif bertemu dengan fathah, fathah bertemu dengan alif kalau mau pakai kata bertemu. Atau alif sebelumnya fathah ya gitu ya. Alif sebelumnya fathah. Atau fathah bertemu dengan alif. Kalau Umi pakai kata bertemu berarti fathahnya yang duluan. Oh, berarti alif sebelumnya fathah gitu saja. Ya. Oh, enakan itu aja saja. Alif sebelumnya fathah. Atau fathah bertemu alif. Oh, fathah bertemu alif. Oh, jadi Ya. kalau berharokat duluan baru alifnya. Iya. Itu saja. Lamai itu munsukun ketemu dengan ya itu idgham diguna. Jadi dileburkan atau dimasukkan dengan dengung. Iya. Ya ko-nya itu kolkola subro. Ya, kof sukun dibaca. Kof sukun hukumnya kolkolah. Karena dia di tengah atau di wasol, kolkolah sughra. Kof sukun. Ya. Mirrahmati. Mirrah itu munsukun ketemu dengan ro berarti bilaguna. Berarti ya itu saja. Ya. Berarti dileburkan tanpa didengung. Tanpa dengung. Tanpa dengung. Ya, tanpa dengung. Ya. Mati Robbi ini dikasihkan nya ini hadomir. Hadomir yang diapit oleh dua huruf hidup sesudah atau sebelumnya ada huruf hamzah. Oh, bukan sebelum atau sesudahnya. Kalau huruf hamzah harus sesudahnya aja, bukan gitu. sebelumnya. Berarti ada hadomir. Kan tadi sudah diapit. Namanya diapit itu berarti huruf sebelum dan sesudahnya bukan sukun. Nah, dan huruf sesudahnya
bertemu dengan hamzah itu kan. Tahu huruf sesudah. Kalau huruf sesudahnya itu nama huruf hamzah. Nah, tuh jadi sesudahnya aja kalau yang sebelum yang penting dia hidup. Hadomir yang diapit oleh dua huruf hidup sesudahnya ada huruf hamzah. Nah, itu jadi mad apa? Mad silah tawilah. Ya saja atau mad subro. Mad silah kubro ya saja. ya, mad silah kubro bertemu dengan hamzah mad silah kubro. Panjangnya berapa? 4 atau 5 harokat. Ya, San. Lanjut. Lanya matobi'i alif sebelumnya fathah. Ya saja. Ila. Ya, awalnya matobi'i, tapi karena dia bertemu dengan alif lam samsiah maka ditasdidkan ya. Jadi tidak jadi panjang lamnya ya. Lanya jadi ada apa? Lanya dibaca 2 harokat, awalnya ada alif lam samsiah. Ya saja. Jadi langsung ditasdidkan, lanya tidak panjang. Tidak panjang. Terus kemudian mat yang bertemu dengan tasdid. Wah, madnya yang mana? Madnya yang mana? Mat do. Ini dia. Nih, tunggu. Ya, Dot. Oh ya. Ada apa? Ada apa? Kenapa do-nya jadi mad? Ada alif sebelumnya fathah. Ya, maka do-nya itu mad tadi ya. Kemudian dia bertemu dengan huruf tasdid. Tasdid di dalam satu kalimat. Jadi mat lazim musaqal hilmi ya sudah. Kalim, sakol kalim. Kalim dengan hilmi sama. Kalau dibalikkan mad lazim hilmi musaqal atau musaqal kalim. Ya terus saja sudah ya. Terus lu-nya waw sukun ketemu doma itu mat tabi'i. Bukan ketemu sebelumnya. Kalau ketemunya ketemu nun dia. Kalau ketemu nun, ya kan? Kalau Umi bacanya ketemu waw sukun, ketemunya nun, bukan ketemunya doma. Ketemunya depannya. Kalau ketemu depannya. Kalau ini sebelumnya. Nah, atau kalau dibalik doma ketemu waw sukun gitu. Waw sukun sebelumnya doma, gitu saja. Ya. Berarti kalau ketemu sebelumnya nun dulu ya. Kalau ketemu itu sesudahnya, Umi. Kalau ketemu itu sesudahnya. Kalau ketemu sesudahnya. Jadi waw sukun sebelumnya doma. Ya sudah. Ya. Mad ya, mad tabi'i waw. Kemudian bertemu dengan huruf nun yang ya, satu huruf. Nah, satu huruf yang disukunkan. Karena apa? Karena waqaf. Namanya mad arid li sukun, panjangnya 4, 5 atau 6 harokat secara panjangnya 2, 4 atau 6 harokat. 2, 4 atau 6 harokat secara konsisten. Barakallah ya, San. Gimana setelah pertemuan kedua masih penasaran mengulang lagi? Balik Ustaz ya. Ada kan yang ketiga lagi Ustazah. Ya, sekali lagi nanti saya kita tadrib. Jadi saya baca contoh bacaan, Umi mengikuti tadribnya saja ya. Saya yang menjelaskan akam tajwidnya ya terakhir. Jadi Umi mengikuti ya. Jadi kita baca dulu. Ini kan kita agak lama di tajwidnya ya. Nanti sekali lagi ingatkan saya. Jadi minggu depan ini pertemuan yang untuk halaman 8 kita sekali lagi nanti tadrib ya. Iya. Ya, tadrib saya baca baris pertama, terus baca bareng-bareng, habis itu langsung satu-satu.
Saya baris kedua baca, kemudian baca bareng-bareng, kemudian satu-satu gitu ya, secukupnya waktu ya. Kalau Iya. misalnya memang sempatnya waktu cuma 3 baris ya sudah 3 baris saja gitu ya. Sekali lagi Baik. Om ya. Iya. Sambil agak saya jelaskan sedikit. Misalnya kalau di sini ada mat tabi'i, misalnya nanti saya jelaskan mat tabi'i ada 3 Umi, 1 apa, 2 apa, sambil dijelasin perbandingannya ya. Iya, iya. Ya, insya Allah lebih diperdalam lagi sedikit demi sedikit. Sebelum kita masuk materi selanjutnya, nanti agak jelimet lagi masuk materi selanjutnya kan nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba ini nanti ya. Iklab. Nanti tambah teori lagi. Ya, insya Allah Mi, untuk sementara kita cukupkan dulu untuk di malam ini. Afwan, sudah terlalu malam ya. Kalau misalnya nanti ada yang kurang jelas, kan kita akan mengulang lagi untuk minggu depan. Atau misalnya boleh tanya ke Japri ke saya. Kadang kalau grup saya jarang nyimak grup soalnya, Mi. Insyaallah ya, maaf. Semoga sedikit ilmu ini menjadi ilmu yang bermanfaat, khususnya buat saya sendiri dan buat Umi semuanya ya. Insyaallah, mohon maaf lahir batin atas segala kesalahan dan kehilafan. Mungkin ada kesalahan di dalam saya menyampaikan atau menyontohkan bacaan, karena memang kita sedang sama-sama dalam proses belajar ya. Kepada Allah saya mohon ampun. Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan ya dan keistiqomahan kepada kita supaya tetap menjaga semangat kita untuk terus bisa belajar dan terus belajar ya hingga kita bisa benar-benar memahami dan mengamalkan isi Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari, dan kita berharap insyaallah Al-Qur'an bisa menjadi hujah penolong bagi kita baik di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Allah kita hidup mulia dengan Al-Qur'an ya. Kita tutup pertemuan kita ini dengan sama-sama beristighfar 3 kali dan membaca doa kifaratul majlis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ustazah.